Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beho berarti gedungnya beho. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita agungkan para alim ulama hadir di tengah-tengah kita, yakni guru sani dari Brangas, malah jauh leh, Alalak sana jauh sini Brangas. Kita doakan guru sani sehat walafiat, panjang umur sidin, barakah selalu, banyak rezekinya, amin ya rabbal. Bil khusus yang sama kita banggakan owner Amanah Group, yakni Bapak Imam Abror, ayahanda kita, beserta ibunda Hajah Sunarti bini Sidin. Awet Sidin ini pasangan yang harmonis sampai ketua selalu berdua. Rupanya cintanya senantiasa melembaga dalam hatinya sampai dalam urusan bisnis seiring dan seirama. Kita doakan owner kita, panjang umur beliau, lancar usaha Amanah Group, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga anak-anak beliau. Tadi di samping kiri ulun ada Pak Nanang, Pak Haji Nanang. Ini gagah aja bang, tapi tegagah ulun sedikit, cuma kalah rezeki aja. Di samping Sidin ada Pak Roji ya, Pak Roji, dan juga ada yang ulun kenal, mau WA ulun semalam, Ibu Yuli Anjar, masya Allah, bininya Pak Nanang ya. Kita doakan beliau ini mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amanah Group bagi kami bukan siapa-siapa. Amanah Group bagi kami luar biasa. Sejak 3 tahun yang lalu Amanah Group bersama RMA buka puasa ini kali yang ketiga. Dulu di sebelah sana 2 tahun di sana. Sidin hari ini hadir 3 tahun sudah Sidin. Nah, Sidin beliau hadir, Pak Imam sama Pak Ibu Hajah Sunarti, alhamdulillah berkumpul bersama-sama kita. Ini kebanggaan yang luar biasa silaturahim ini. Man ahabba ayyub satalahu fi atharih wa yunsalahu fi atharih. Siapa-siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, man ahabba say'an, man ahabba ayyub satalahu fi athari fi umrihi,
siapa yang ingin rezekinya lancar, umurnya panjang, maka rahasianya banyak-banyak silaturahim. Bulan Ramadan, bulan di mana kita menjalin silaturahim pada hari ini. Kita doakan gedung yang baru ini barakah, amin. Kita doakan gedung yang baru ini membawa manfaat bagi kita berataan. Masyarakat Banjarmasin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan berbondong-bondong menggunakan gedung ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang pertama ini mari kita bersama-sama puji Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat kepada baginda. Yuk menjelang buka puasa ini kita bersalawat setumat. Setuju? Kita sampaikan sampai ke Madinah. Mudahan yang bersalawat hari ini Allah mudahkan langkahnya untuk umrah, amin. Mudahan yang hadir pada hari ini Allah mudahkan ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu terimalah salawat kami. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sekali lagi, sallallahu Allahumma shalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu. Orang yang mulia di sisi baginda Nabi nanti di padang mahsyar, orang yang terhormat nanti di sisi Nabi di yaumil akhir, orang yang paling mulia, manusia yang terhebat nanti di padang mahsyar, dialah yang ketika di dunia pernah mulutnya, bibirnya mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu nur. Siapa yang banyak baca salawat, dia akan menjadi nur alal qabri, alal sirati, alal jannah. Di dalam kubur, saat di perjalanan menuju siratul mustaqim, dan nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat syafaat baginda Nabi. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 cara kita menghadapi bulan puasa Ramadan. Ada 5 kiat agar kita benar-benar
sukses berpuasa sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Jadi di sini yang dipanggil adalah orang yang beriman. Maka syarat kita untuk menuju menjadi orang yang bertakwa ada 5 cara supaya sukses kita puasa, yakni kerjakan puasa dengan iman. Hanya dengan imanlah kita berpuasa. Karena dorongan iman kita hadir di sini. Karena imanlah kita salat tarawih. Betul. Kemana-mana pun kita harus bawa iman. Jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang beriman. Punya uang, gunakan untuk di jalan Allah. Kayak Amanah Group hari ini. Tepuk tangan. Jadi pengusaha jadilah yang beriman. Bagaimana orang yang beriman berpengusaha? Bila ada duit banyak, jangan lupa untuk bersedekah. Amanah Group alhamdulillah membina kami. Mungkin tidak hanya kami, menurut penuturan Ibu Hajah Sunarti Sidin membina di Jawa juga, memberi makan di pondok-pondok. Masya Allah, luar biasa. Ini pengusaha yang baik. Jadi pegawai yang beriman. Jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati. Jadi pejabat yang baik. Jadi pedagang baik. Jadi maling. Pedadak beriman maling. Tidak ada beriman maling. Iyalah. Pak bapak, saya mau mencuri. Izin ya pak ya. Nggih, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ulun izinkan mencuri. Itu lain, tidak ada orang beriman. Betapa tidak beriman. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin kita puasa. Betul pak? Ini urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat itu mengerjakannya bisa dipandang oleh manusia. Betul? Ada mertua di belakang. Dilihat mertua. Pak Nanang sholat, dilihat mertua. Allahu Akbar. Wah, paseh. Dilihat mertua. Ustadz, Masya Allah Ustadz, minantu saya Ustadz, suara imamnya bagus Ustadz. Merdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mantap Ustadz, suara menantu saya. Setelah ditilik di pintu, ternyata YouTube. Karena iman kita berpuasa, hanya urusan kita dengan Allah. Makanya tidak salah Pak, tidak salah Bu, pahala puasa ini tidak ada balasannya. Hanya Allah yang akan balas. Ini misalnya nih, misal Pak Nanang di sini pimpinan Borneo Fak, karyawannya dikumpul. Karyawan sekalian, kalian boleh bekerja di Amanah Borneo Fak, tapi gajinya ya nanti saya yang beri, saya yang mutuskan per bulan berapa kalian akan diberi gaji. Maka yang namanya karyawan ini, karena tidak ada batasan gajinya berapa, honornya berapa, berbagai sifat dan kelakuan. Gilirannya Pak Nanang ada rajin, gilirannya Pak Nanang tidak ada, ogah-ogahan bekerja. Maka orang yang seperti ini nanti gajinya sesuai dengan apa yang dilakukannya.
Orang yang tidak diberitahu gajinya, maka dia akan termotivasi. Begitulah puasa. Wa ana ajzi bih. Aku yang akan membalas nilai puasa itu. Iyalah Bu. Hai. Halo. Hai Bu. Bu. Yang kedua, puasa Ramadan tidak akan bisa dicapai menuju derajat takwa. Tidak akan bisa kecuali dengan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, orang yang beramal di bulan puasa Ramadan maka diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Mana hadisnya? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa karena iman, karena dengan perhitungan, karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya Allah ampuni dosa-dosa kita semua ini. Saya ingin tanya, apakah ibu-ibu pernah tidak berdosa? Pak, apakah bapak-bapak pernah tidak berdosa? Semua kita berdosa. Mumpung di bulan puasa Ramadan, gunakan puasa sebenar-benarnya. Ini tidak guru. Bulan puasa digunakan bukan untuk puasa, tapi tidak mau puasa. Pasar mencari warung sekadup. Tahu lah warung sekadup? Warung sekadup tahu guru? Tahu lah. Warung sekadup itu warung yang ditutup tapi kelihatan kakinya aja. Itu namanya warung sekadup. Sekadup itu buka pagi sampai sore, Pak. Itu kakinya aja kelihatan. Tiba-tiba ada suami, ada istri dan anaknya melihat, mah, kata anaknya, itu kayaknya sandal abah mah. Tuh sandal abah di warung sekadup itu nah. Lalu akhirnya diambilnya sandalnya, ditaruh di meja makan, ditutup. Papanya kada tahu, papanya nggak tahu karena makan. Akhirnya waktu adzan berbunyi, makan apa kita buka puasa hari ini? Coba lihat Pak, di tudung itu ada, ternyata sandalnya. Akhirnya malu bukan main. Anak-anak juga demikian. Orang taraweh dia main mercon. Subhana malikil ma'bud. Itu dilanggar-langgar kan? Ini tidak. Subhana malikil mercon. Subhana malikil mercon. Makanya taraweh push dum. Ini orang tidak memanfaatkan waktu Ramadan untuk beramal. Ya. Apalagi amalnya, yakni amalnya yang paling dilupakan orang, yakni mengakhirkan sahur. Salah satu sunnah puasa itu tasahharu, fa inna fis sahur barakah. Sahur itu ada barakahnya, yakni kapan? Di akhir menjelang waktu subuh. Ini orang Banjar, masya Allah. Sahur jam 2 guru guring jam 10 pagi hanya bangun. Zuhur kesiangan. Makanya ada lagu syair itu kan, sering ulun bawakan di mana-mana. Zuhur di kerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ke subuh ke itulah pian. Pak, gunakan Ramadan ini Pak, anggap Ramadan ini yang terakhir kalinya. Anggap Ramadan ini yang terakhir kita berjumpa dengan Ramadan supaya kita khusyuk melaksanakan. Ada jaminankah Ramadan ini, Ramadan tahun depan kita kembali? Tidak ada. Maka rugi kalau tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya.
Bagaimana kalau Ramadan yang akan datang kita tidak ketemu? Maka saat inilah kita gunakan Ramadan untuk menabung, untuk memperbanyak amal. Makanya ada bulan Ramadan. Inilah bedanya umat Rasulullah dengan umat yang dulu. Umat yang dulu panjang-panjang umurnya, tapi umat Nabi Muhammad pendek umurnya, amal kebajikannya lebih daripada umurnya. Iyalah. Di mana itu? Yakni disediakan bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau sempian-sempian dapat Lailatul Qadar, maka umur sempian, kebaikan pian itu sama dengan 83 tahun. Ini umur-umur kita ini, Pak Nanang. Pak Nanang berapa umurnya? 17 jalan. 17 tahun, alhamdulillah. 17. Saya alhamdulillah 15, Pak. 17 tahun. Kontrak kita itu 63 tahun. Pak Pri, Pak Pri. 45. Masya Allah. Hebat, amanah grup nih muda-muda semua ya. Ini berkah dari Pak Imam kayaknya nih. Ini awet-awet muda semua. Masya Allah. Pak, 40 tahun seumpama kita hidup, 20 tahun kita anggap ini digunakan untuk tidur, 20 tahun untuk digunakan ibadah kepada Allah. Kalau 20 tahun digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka anggap 10 tahun yang ikhlasnya. Coba umur 40 tahun tapi 10 tahun saja. Tapi kalau bulan Ramadan, Masya Allah, Allah lipat gandakan. Tuftahu abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu surga untuk pian-pian berataan. Surga jaminannya. Mau masuk surga, Bu? Bu? Hai. Halo. Hai. Mau masuk surga? Sekarang? Oh, jangan sekarang. Belum mati lagi. Ulun tanya anak-anak santri di pondok, mau masuk surga? Semuanya mengecukkan tangan. Satu yang enggak. Kenapa kamu enggak mau masuk surga? Aku mau masuk tentara aja, katanya. Amal. Maka ada doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Apa doa malaikat? Saqiya abdun, celakalah orang. Adraka Ramadan, datang bulan Ramadan, pansalakha minhu walam yufarla, datang bulan Ramadan tapi datangnya bulan Ramadan tidak mengampuni dosa-dosanya. Datang bulan Ramadan tapi tidak mampu menggunakan waktu Ramadan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kehinangan malam pian sama ibu, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa ulun, dosa saya Allah. Yuk kita istighfar, astagfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Siapa yang mampu beristighfar, Allah jamin dia masuk surga. Waktu sahur itu, Pak, 3 bacaannya. yakni yang pertama baca selawat, yang kedua baca tahlil, la ilaha illallah. Siapa yang membaca la ilaha illallah akhir kalami dakhala al-jannah. La ilaha illallah. Ini kuncinya surga, la ilaha illallah. Makanya ibu-ibu bilang sama anak-anaknya, nak sini nak, sini nak. Nanti nak kalau saya sakratul maut nak,
ajarkan saya tahlil. La ilaha illallah. Tiupkan ke telinga kanan saya, nak. La ilaha illallah. Jadi jar anaknya, sekarang gak mak? Kena aku belum mati. Yang ketiga, puasa Ramadan hanya bisa diraih derajat takwanya dengan ilmu. Ilmu. Kalau sampian-sampian tidak pakai ilmu, maka tidak berkualitas Ramadannya. Kenapa? Puasa-puasa menggunjing orang. Betul. Puasa-puasa memfitnah orang. Puasa-puasa marah-marah. Sebulan puasa guru ainah, guru sebelum puasa bemamai aja gawiannya. Laki baru datang mengunjun sudah bemamai. Berkacak pinggang pulang di muka pintu istrinya, bininya. Maka pakai daster. Dasternya 5 hari kada ditapas. Bau kencur di muka lawang, bemamai aja. Apa syairnya yang pertama keluar? Duit, duit. Sini bang, aku minta duit. Bemamai aja. Dari pagi sampai malam bemamai. Bulan Ramadan kalau orang berilmu, ana shaim, aku puasa. Tidak boleh marah. Nanti nunggu maghrib. Biar maghrib pun tidak boleh marah selama bulan Ramadan. Yang keempat, Bu, halo, hai. Yang keempat, Ramadan bisa ditempuh, bisa diraih menjadi orang yang bertakwa dengan harta. Ini alhamdulillah Amanah Group hari ini berbagi. Selalu senantiasa ingat dengan orang-orang, senantiasa ingat dengan dunia pendidikan. Ini jadi contoh kita semua. Untuk itu yang punya harta, Pak, di Ramadan ini ada paket-paket sedekah. 1, Ustadz, saya tidak punya uang untuk bersedekah banyak. Ada paketnya, yakni membukakan puasa. Man fatara shaiman, siapa yang membukakan puasa min ghairi ayyang qussa, dia akan mendapatkan pahala daripada orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ini bayangkan berapa banyak Pak Imam dapat pahalanya ini. Ini saja ulun membawa rombongan 100 orang, kayaknya lebih bang. Tambah ini lagi, Masya Allah, segitulah dia dapat pahala puasanya. Yang banyak uangnya, cari sedekah yang sampai pahalanya mengalir, wifi-nya itu sampai kita meninggal dunia. yakni sedekah jariyah. Masya Allah. Yang terakhir, puasa Ramadan kalau ingin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin derajat takwa kita raih, yakni dengan hati, dengan hati kesungguhan. Tak mungkin pian-pian bisa berpuasa selama sebulan penuh ini tanpa kesungguhan. Mau cek 10 pertama awal taraweh, masjid langgar penuh, betul Pak? Betul, bujur. Sekarang Pak, malam ini malam keberapa Guru? 12 kah? Hah? 13. Malam ini malam ke-13. Pian bisa cek. Ini adalah 10 yang kedua. 10 yang kedua itu maghfirah. Coba lihat dilanggar di masjid yang salat taraweh. Masya Allah, bermaju imamnya, makmumnya bermaju. Dulu sampai ke belakang, sekarang bermaju. Kemana orang? Kemana? Orang-orang sudah mulai sibuk memikirkan hari raya. Orang-orang sudah mulai sibuk memikirkan belanja baju anaknya. Orang-orang mulai sibuk ke Kimol, ke Dustamol, ke Murjani. Orang-orang mulai sudah sibuk ke pasar-pasar. Taraweh yang asalnya dikerjakan
tinggalkan. Bahkan kalau ada, mencari sholat taraweh yang super kilat, yang kayak Valentino Rossi. Dari Fatihahnya saja sudah kada kelihatan lagi ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Alay. 10 menit selesai. Masya Allah. Ini tidak pakai hati. Maka gunakan Ramadan ini. Hari ini alhamdulillah kita berada di gedung utama ini yang sangat indah, luar biasa. Ini kata Pak Imam soft opening, gitu Pak. Soft opening ya Pak. Soft opening, kita doakan mudah lancar, barakah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan gedung ini penuh rahmah, penuh barakah, membawa manfaat bagi umat Islam dan membuat bangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda syukurnya yakni digunakan untuk ibadah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya, mari kita puasa Ramadan, masih beberapa hari lagi. Ini 10 yang kedua. 1, kuatkan iman, istiqomah kita. 2, yakni dengan amal. Yang ketiga, dengan ilmu. Keempat, dengan harta. Yang kelima, dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Imam dan Ibu. Dan kami sampaikan bahwa pondok kami alhamdulillah sejak ditempati 1 Januari 2021 di gedung yang baru itu, saat ini mau mengatap. Alhamdulillah ibunda yang mukim sudah 20-an, yang pulang pergi sekitar 70-an. Doakan ibunda dan Pak Imam, kami terus bisa memberikan yang terbaik, karena santri-santri kami ini 90% tidak mampu. Jadi masih kami subsidi. Ada yang bayarannya cuma sebulan 200, Bu. Ada yang 300. Kita terima. Karena ketiadaan ekonomi tidak harus menghalangi orang menuntut ilmu. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.